ternyata ada suara cerita, ada suara orang yang masih hidup. Didatangi oleh sahabat Ansor tadi, dilihat ternyata itu sahabat Sa'ad bin Rabi. Dalam keadaannya sudah sekarat, nafasnya sudah tersendak-sendak. Berkata sahabat Ansor ini, "Wahai Sa'ad, aku diperintah Rasulullah untuk melihat keadaanmu. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah meninggal ataukah kamu masih hidup?" Dijawab oleh sahabat Sa'ad bin Rabi, dalam keadaan nafasnya sudah tersendak-sendak, badannya sudah kesakitan. "Ana minal amwat." Sampaikan kepada Rasulullah, aku mati karenanya. Aku wafat karena Rasulullah. Aku wafat untuk Rasulullah. Aku sumbangkan jiwaku untuk Rasulullah. Sampaikan sahabatku kepada Rasulullah. Katakanlah kepada Rasulullah, sampaikanlah kepada Rasulullah, aku berterima kasih banyak. Aku berterima kasih banyak kepada Rasulullah. Aku merasa senang karena mati karena Rasulullah. Aku merasa senang aku mati karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampaikanlah kepada sahabat-sahabat lainnya, jangan sampai membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Selama nafas kalian masih ada, selama mata kalian masih berkedip, selama jantung kalian masih bergerak, jangan biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Jangan biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Jangan biarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina atau diganggu orang lain. Kemudian si sahabat Ansor tadi bertanya, mengajak bicara sahabat Sa'ad bin Rabi. Ternyata dia sudah wafat. Perkataannya yang terakhir adalah, sampaikanlah kepada orang-orang Islam, kepada muslimin, selama jantung kalian masih berdetak, selama mata kalian masih bisa berkedip, jangan biarkan Rasulullah SAW diganggu. Jangan biarkan Rasulullah SAW dihina. Itulah pesan terakhir dari sahabat Sa'ad bin Rabi. Sekarang, hari ini, detik ini, kita masih hidup, mata kita masih berkedip. Apakah kita sumbangkan, apakah kita berikan sisa hidup kita untuk Rasulullah? Mata kita masih berkedip, jantung kita masih bergerak, kita masih hidup. Tapi namun, tatkala kita melihat orang-orang yang berani mencela sahabat Nabi, orang-orang yang berani mencela Rasulullah, orang-orang yang berani menghina istri Rasulullah, kita biarkan berkeliaran. Kita tidak mau menyumbangkan jiwa kita. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita melebihi kepentingan agama Islam. Kita masih belum bisa menyumbangkan jiwa kita untuk Rasulullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Rasulullah, kalian pasti akan membuktikan cinta kalian. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah, buktikanlah cintamu. Dan tidak ada bukti dan tidak ada tanda cinta kecuali jika kita menyumbangkan semua diri kita, jiwa kita, harta kita untuk Rasulullah, untuk agama Rasulullah. Dzalikal mahabbah al-haqiqah. Itulah cinta yang sebenarnya. Tapi jika kamu hanya mengaku-ngaku, engkau hanya menyebut nama Rasulullah, engkau hanya bersolawat, namun kamu tidak berani menyumbangkan jiwamu, engkau membiarkan orang-orang yang menghina Nabimu, orang-orang yang
nabimu. Jangan katakan kamu cinta kepada Rasulullah. Kadzabta, kamu bohong. Cintamu kepada Rasulullah adalah cinta dusta. Lihat, cinta para sahabat Nabi itulah cinta yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar lisan, tapi mereka buktikan dengan jiwa mereka, harta mereka diberikan, dikerahkan semuanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, jangankan para sahabat Nabi, bukan lagi sahabat Nabi, al-jamadat, benda-benda yang mati, mengenal siapa itu Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu hadis yang mana hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di masjid. Pada waktu itu fasilitas masjid Nabi masih minim, sehingga tidak ada mimbar yang bagus untuk Rasulullah. Sehingga Nabi kalau berkhutbah, beliau berpegangan di pohon kurma. Jadi Nabi setiap khutbah berpegangan dengan kurma tersebut, pohon kurma tersebut. Pada suatu hari ada sahabat datang, ya Rasulullah, akan kubuatkan mimbar yang bagus untukmu. Akhirnya dibuatkanlah mimbar yang baru untuk Nabi berkhutbah. Setelah selesai mimbarnya sudah jadi, dibawalah masjid, sedangkan pohon kurma tersebut disingkirkan di pinggiran masjid. Kemudian tatkala para sahabat berkumpul, Nabi berkhutbah di mimbar yang baru. Tengah-tengah Nabi berkhutbah, terdengar suara tangisan. Terdengar suara tangisan yang sangat dalam, suara tangisan yang sangat keras. Diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga suara tangisan itu mirip dengan suara sapi. Dicari, dilihat, ternyata suara tangisan tersebut terdengar dari pohon kurma. Terdengar dari mimbar Nabi yang lama, yaitu pohon kurma. Menangis dengan terseduh-seduh, menangis dengan kerasnya, sehingga mendengar tangisan seperti itu, para sahabat pun tidak tahan, tidak bisa menahan air matanya, sehingga satu masjid menangis semua. Kemudian Nabi melihat pohon kurma tadi menangis, didatangi pohon kurma tersebut, dipegang pohon kurma tersebut, sehingga berhentilah tangisannya. Nabi berkata kepada para sahabat, lihatlah para sahabatku, pohon kurma ini aku pakai untuk berkhutbah. Tapi tatkala aku pindah ke mimbar yang baru, dia menangisi karena tidak aku pegang lagi. Dia menangis karena berjauhan dengan aku. Dia menangis karena tidak aku pegang lagi, tidak aku naiki lagi. Akhirnya para sahabat Nabi pun tambah menangis mendengar ada pohon kurma yang menangisi karena jauh kepada Rasulullah.